Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agil Heru Supangga dengan NPM 2254071007 dari kelas Tab A 2022. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Mareli Talaumbanua, STP MSc, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas saya dengan membuat video yang saya mempresentasikan sebuah PPT, di mana PPT tersebut terbagi menjadi dua, eh, sistem kelistrikan pada sepeda motor dan sistem kelistrikan pada mobil. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sistem kelistrikan pada sepeda motor yang mana ini adalah mata kuliah dari motor bakar dan traktor pertanian, teknik pertanian. Nah, di sini yang pertama saya akan mempresentasikan tentang sistem kelistrikan pada sepeda motor. Nah, di sini ini adalah judul dari PPT saya. Nah, di sini kita akan menjelajahi prinsip kerja sistem kelistrikan sepeda motor serta komponen-komponen yang terlibat dan fungsinya yang penting. Nah, oke, lanjut. Di sini kita akan melihat sebentar. Di sini kita akan melihat prinsip kerja sistem kelistrikan. Nah, di sini kita akan melihat sistem kelistrikan pada sepeda motor mengandalkan pasokan daya dari aki untuk menghidupkan komponen penting seperti lampu, pengapian, dan alarm. Nah, alarm ini ya mungkin biasanya ada di motor-motor yang baru, seperti motor-motor Matic atau motor-motor apa yang menggunakan alarm. Nah, tepatnya arus listrik mengalir dari aki menuju komponen elektronik melalui kawat kelistrikan. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu mengandalkan pasokan daya dari aki. Nah, tapi walaupun mengandalkan pasokan daya dari aki yang pertama, tetapi sistem kelistrikan tersebut akan terus merecharge atau terus meregenerasi listrik dari sepul atau generator. Nah, jadi di dalam motor bakar itu ada sebuah eh, generator yang dia bergerak melalui energi mekanik yang dihasilkan oleh motor bakar itu sendiri. Nah, jadi dari energi mekanik yang dihasilkan oleh motor bakar, dia juga akan menghasilkan energi listrik. Nah, di mana energi listrik tersebut akan terus merecharge aki yang akan terus menghidupkan komponen yang lainnya. Jadi, seperti itulah yang cara kerja yang pertama. Kita lanjut ke komponen-komponen kelistrikan. Nah, di sini kita akan melihat komponen-komponen kelistrikan. Yang pertama adalah aki. Nah, aki ini adalah salah satu power yang akan, eh, bukan power, dia adalah salah satu, hmm, ya seperti akan menyimpan muatan listrik atau menyimpan energi listrik dan menyediakan daya untuk memulai sepeda motor. Jadi, aki ini adalah komponen yang akan menyimpan muatan listrik yang diciptakan oleh generator yang bergerak melalui energi mekanik tadi. Nah, disimpan akan dimasuk ke dalam aki. Aki ini hanya menyimpan muatan listrik bertegangan 12 volt. Nah, lanjut yang kedua adalah pengapian. Nah, memulai proses pembakaran bahan bakar di dalam mesin. Pengapian ini adalah sistem yang akan menghidupkan motor 4 tak, di mana dia akan yang ujung dari puncak pengapian ini adalah busi. Nah, di dalam pengapian ini terdapat banyak komponen, yaitu yang pertama ada spool atau generator. Jadi di dalam spool atau generator tersebut dia akan em, menghasilkan listrik yang dimana dia akan dikirimkan kepada yang kedua, itu relay. Nah, dari spool menuju ke relay yang akan dibagi. Nah, ini dibagi untuk proses langsung pengapian dan akan dibagi lagi untuk proses langsung merecharge aki. Nah, kemudian aki itu sudah ada tadi. Nah, kemudian ada pulsar. Pulsar ini adalah komponen yang akan memberikan sinyal kepada CDI untuk kapan
busi harus memantik. Nah, kemudian lanjut ada stop kontak. Stop kontak ini dia yang akan memutus dan menyambungkan sistem pengapian. Nah, lanjut kita ke komponen CDI-DC. CDI-DC ini adalah suatu komponen yang akan menyimpan juga muatan listrik sedikit. Dia seperti kapasitor, tetapi juga akan menerima sinyal dari sebuah pulser yang mana dia akan memberikan muatan listrik kepada busi untuk kapan dia akan memercik. Nah, kemudian lanjut ke koil. Nah, dari yang tadi saya singgung yang pertama, aki ini hanya dapat menciptakan listrik dengan tegangan 12 volt. Nah, di situ fungsi koil adalah untuk menaikkan listrik yang pertama mulanya adalah 12 volt berubah menjadi ke 20.000 volt atau menaikkan tegangan listrik dari 12 volt menuju ke 20.000 volt. Nah, di situ fungsi koil itu sangat penting karena di mana busi tidak dapat memercikan sebuah api atau memercikan sebuah api kecil itu hanya dengan mengandalkan listrik tegangan 12 volt. Maka dari itu fungsi koil itu berfungsi untuk menaikkan tegangan dari yang mulanya 12 volt menjadi 20.000 volt untuk membantu kinerja busi agar dapat bekerja maksimal. Nah, kemudian kita lanjut ke komponen pengapian yang terakhir yaitu busi. Nah, busi ini adalah puncak dari segala komponennya, di mana yang tadi ada mengirimkan sinyal dari spool yang menciptakan listrik. Nah, di situ busi ini menjadi ujung tombak di mana dia akan memercikan sebuah api, di mana ada di situ ada busi, di ujung busi itu ada muatan katoda dan anoda yang di mana dia akan memercikan itu sebenarnya bukan api, melainkan listrik sebesar 20.000 volt, tegangan 20.000 volt yang akan dipercikan, dan dia akan meledakkan bahan bakar dan udara yang dikompresi oleh mesin. Nah, jadi di situ fungsi pengapian adalah seperti itu. Kemudian lanjut ke komponen yang lainnya yaitu lampu, memberikan penerangan saat berkendara, termasuk lampu depan, lampu belakang, dan lampu sen. Nah, lampu ini juga berfungsi untuk komponen tambahan di mana sebuah motor bakar atau motor itu harus diberikan lampu untuk memberikan penerangan pada saat malam hari ataupun memberikan penerangan pada sen. Kemudian ya bisa menghidupkan speedometer segala macam, ampere bensin, ampere dan lain-lainnya. Oke, lanjut adalah kabel dan saklar menghubungkan komponen dan memberikan kontrol pengoperasian. Nah, dimaksud kabel dan saklar ini yaitu saklar ini yaitu stop kontak dan kabel-kabel ini adalah sistem perkabelan pada sepeda motor. Jadi sepeda motor juga memiliki sistem perkabelan yang mana itu sangat rumit dan harus benar dalam menghubungkannya. Dia akan menghubungkan aki, menghubungkan pengapian, menghubungkan lampu. Nah, jadi saklar juga berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan sepeda motor. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Fungsi dari masing-masing komponen kelistrikan. Nah, dari aki kita akan melihat fungsinya yaitu sebagai sumber utama daya listrik yang diperlukan untuk menghidupkan komponen kelistrikan. Yang kedua, pengapian pembakaran. Memicu percikan api yang diperlukan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Yang ketiga, lampu penerangan. Memberikan penerangan yang diperlukan selama berkendara di malam hari atau kondisi jarak pandang rendah. Nah, di sini tadi fungsi lampu. Yang kemudian fungsi kabel dan saklar, menghubungkan komponen dan memberikan kontrol pengoperasian seperti menghidupkan mesin dan mengaktifkan lampu sein. Nah, kita dilihat di sini proses pengisian aki. Yang pertama, ini adalah mendasar pemasangan kabel. Nah, di sini kita harus mengkoneksikan kabel pengisian dari generator ke aki. Nah, dari tadi kan kita lihat spool. Spool itu generator ini adalah spool. Spool itu adalah generator. Nah, jadi di sini dia akan menciptakan listrik dan akan dikirimkan ke aki untuk di recharge terus. Jadi ketika motor itu hidup, maka aki tersebut akan terus di recharge, akan terus di charge untuk terus memberikan tegangan atau muatan listrik di dalam aki tersebut. Yang kedua adalah regulator. Regulator adalah mengendalikan arus pengisian agar tetap stabil dan tidak merusak aki. Nah, jadi di regulator ini akan membuat listrik itu tetap berada di tegangan 12 volt. Nah, di mana tegangan tersebut adalah tegangan maksimal yang akan diterima oleh aki dan dia akan terus tetap stabil dan tidak akan naik ataupun turun. Yang akan kalau
kalau tidak ada regulator, maka itu akan cepat merusak aki. Yang ketiga yaitu pengisian. Aki diisi dengan arus listrik saat mesin berjalan. Nah, ini tadi yang tadi saya singgung juga. Jadi mengisi ulang energi yang digunakan saat start mesin. Jadi setiap motor itu hidup, jadi setiap motor itu hidup, maka aki tersebut akan terus di recharge oleh motor bakar tersebut selagi motor tersebut hidup. Oke lah, lanjut proses pembakaran. Maaf. Nah, di sini ada proses pembakaran. Nah, di proses pembakaran tersebut kita lihat ada namanya fase hisap, kompresi, pembakaran, pembuangan. Nah, di sini fase hisap itu piston menurun, campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. Nah, di sini seperti di materi yang sebelumnya, yaitu motor bakar 4 tak, di sini piston menurun, yaitu menarik bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. Nah, jadi katup katup intake itu terbuka. Nah, kemudian lanjut ke kompresi. Kompresi itu piston naik memadatkan campuran bahan bakar dan udara. Jadi seluruh kedua katup tertutup, tetapi kompresi. Melakukan kompresi, piston naik memadatkan, dia mau mengkompresi, menekan bahan bakar yang ada di dalam ruang bakar, yang itu terisolasi di dalamnya. Itu ditekan sampai dengan tekanan sekitar 12 atmosfer. Nah, kemudian lanjut ke sistem pembakaran. Setelah proses kompresi tadi, kita lanjut ke proses pembakaran. Nah, ini adalah lanjutan dari proses kompresi yang mana setelah tadi udara dan bahan bakar dikompresi ditekan sampai ke tekanan 12 atmosfer tersebut, eh, busi yang tadinya dari sistem kelistrikan atau sistem pengapian tadi akan memercikan api yang mana api tersebut akan meledakkan udara dan bahan bakar tersebut yang telah dikompresi, yang akan meledakkan akan meledakkan ruang bakar, di mana ruang bakar tersebut akan memecahkan partikel-partikel atom dari udara, oksigen, dan bahan bakar tersebut yang akan memecah atau menjadi fluida gas. Nah, di fluida gas tersebut, dia akan menendang atau memberikan tenaga kepada piston untuk memberikan tenaga ke crankshaft atau poros engkol, dia akan bergerak ke bawah. Nah, disitulah proses tenaga dari sistem pembakaran tersebut. Yang terakhir ada sistem pembuangan. Nah, dari sisa ledakan yang tadi dilakukan oleh pemercikan api tadi, nah di situ kita akan tetap piston naik kembali membuang gas sisa hasil pembakaran dari dalam silinder. Nah, di dalam sistem pembuangan ini dia akan membuang gas sisa atau emisi gas buang melalui katup katup buang dan menuju ke exhaust atau knalpot. Nah, kita lanjut ke proses pembakaran yang kedua. Nah, di sini ada sistem pengapian. Di sistem pembakaran, di sini sistem pengapian. Di sistem pengapian tadi ada spool. Spool atau generator adalah komponen yang mengubah energi mekanik mesin menjadi energi listrik. Nah, ini tadi adalah fungsi spool di mana dia akan menggerakkan energi mekanik yang mana akan menggerakkan spool berputar dan akan menghasilkan energi listrik. Lanjut yang kedua adalah relay. Relay berfungsi untuk membagi listrik yang dihasilkan spool ke ICCU dan sistem pengapian. Relay ini akan membagi eh, muatan listrik yang dihasilkan spool menuju ke aki. Yang ketiga adalah ICCU. ICCU atau aki adalah komponen yang amanah berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik 12 volt yang dihasilkan spool. Nah, jadi tadi relay dari spool tadi menuju ke relay terus dibagi juga ke ICCU atau aki. Yang keempat kita lanjut ke pulser. Pulser berfungsi untuk memberikan sinyal atau kode kapan busi harus memantik melalui irama mesin. Nah, yang dimaksud irama mesin tersebut adalah jadi ketika mesin berputar, di situ ada irama di mana kapan sih piston itu naik dan mengkompresi bensin dan udara, yang mana busi itu harus memercikan api pada sistem pembakaran. Nah, jadi pulser ini akan memberikan sinyal kepada CDI-DC, kemudian CDI-DC akan memberikan listrik. Nah, kita lanjut dulu. Oke, lanjut ke ini ada stop kontak. Stop kontak berfungsi untuk membuka dan menutup aliran listrik untuk menghidupkan motor bakaran. Jadi ya fungsi stop kontak ini hanya memutuskan dan menghubungkan arus. Nah, di sini ada fungsi CDI. Lanjut ke yang keenam, CDI berfungsi untuk menerima sinyal dari pulser dan dikirim ke busi kapan harus memercik. Nah, CDI ini ya fungsinya juga sebagai kapasitor yang akan
menerima sinyal dan juga akan menerima muatan listrik atau tegangan listrik yang akan dikirimkan kepada busi. Lanjut fungsi koil. Fungsi koil yaitu berfungsi memperbesar tegangan yang awalnya 12 volt menjadi 20.000 volt agar dapat memberikan percikan. Jadi koil ini berfungsinya sangat penting ya. Lanjut ke yang 8 yaitu busi. Berfungsi untuk memercikan api untuk membakar bensin dan udara yang ada di ruang bakar. Nah, jadi busi di sini berfungsi untuk memercikan dan dari puncak dari segala sistem pengapian ini adalah busi. Jadi di busi itu dia akan memercikan api yang mulanya 12 volt ini diubahkan, kan koil ini akan merubah 12 volt menjadi 20.000 volt. Busi ini akan memercikan api sebesar tegangan 20.000 volt listrik. Nah, jadi di situ busi ini akan mematikan, di sini ada muatan anoda dan ada katoda yang mana di sana akan memercikan api ketika bahan bakar dan udara telah dikompresi. Nah, disitulah terjadi energi. Dan itu akan terus berputar terus, merepeat terus. Mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi selagi motor bakar tersebut bernyala. Lanjut ke perhitungan rumus kelistrikan. Di sini kita akan menghitung rumus watt yang dibagi 12 watt. Kemudian hasilnya dikali. Ambil contoh pemasangan lampu tambahan dengan gaya 60 watt. Berapa ampere screen yang digunakan? Contohnya lampu tambahan yang punya daya 60 watt dibagi dengan 12. 12 ini adalah tegangan, hasilnya 5. Jadi 60 dibagi tegangan yang sebesar 12 watt, hasilnya 5. Kemudian dikali 2. Ketemulah angka 10. Atau jika ditulis menjadi 60 dibagi 12 dikali 2 sama dengan 10. Nah, di sini hierarki perhitungan yaitu yang di dalam kurung dulu kita eh, hitung, kemudian akan kita kalikan dengan 2. Nah, berarti lampu tambahan itu supaya aman bisa pakai screen dengan nilai 10 ampere. Jadi lampu-lampu tambahan tersebut kita akan membeli, ini adalah rumus di mana kita akan mencari berapa sih screen yang kita butuhkan, berapa ampere screen yang kita butuhkan untuk lampu tambahan tersebut. Nah, ini jadi rumusnya. Kemudian lanjut ke masalah umum pada sistem kelistrikan. Masalah umum pada sistem kelistrikan yaitu yang pertama ada mati total, kemungkinan aki lemah, kabel rusak atau saklar bermasalah. Jadi di situ ada aki lemah atau kabel putus ataupun rusak atau saklar bermasalah. Kemudian ada lampu mati. Kalau lampu mati ini mungkin lampu itu adalah putus, kabel terlepas atau pengapian gagal. Jadi lampu mati ini banyak faktornya juga. Yang ketiga adalah sulit menghidupkan. Pengapian mungkin rusak, bahan bakar tidak mencapai karburator dengan benar atau busi kotor. Jadi di sulit menghidupkan ini ada 3 faktor yang meliputi yaitu ada pengapian, sistem karburatornya, dan sistem busi kotor. Jadi sistem karburator bisa kotor, busi bisa setengah mati, dan pengapian juga CDI juga bisa setengah mati atau koil atau kabel-kabel tersebut bisa terputus. Nah, itulah masalah umum yang dapat terjadi pada sistem kelistrikan. Kemudian lanjut tips perawatan sistem kelistrikan. Yang pertama, kita harus sering-sering mengecek dan membersihkan terminal aki secara teratur untuk memastikan konektivitas yang baik. Kedua, kita periksa kabel-kabel saklar dan songket untuk melihat apakah ada kerusakan atau kausan. Nah, di situ kita harus memeriksa terus kabel-kabel itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita lanjutkan pastikan lampu dan sistem pengapian berfungsi dengan baik sebelum berkendara. Jadi kita harus cek and recheck sebelum kita berkendara. Yang ketiga, yang keempat, kita lanjut ke periksa busi secara teratur dan pastikan gap dan kebersihannya sesuai dengan rekomendasi pabrik. Jadi busi ini juga akan ada masa masa terbaiknya, tapi juga dia pasti akan rusak. Namanya juga ini buatan manusia, pasti akan mengalami kerusakan. Nah, kita lanjut ke, nah, kita selesai. Jadi tadi, mohon maaf, kita keluar dari, nah, jadi tadi itu adalah ya semua yang telah saya presentasikan melalui sistem kelistrikan pada sepeda motor. Sebelumnya itu tadi setelah selesai semuanya. Jadi dari tadi awal saya jelaskan baik, insya Allah saya semua mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Dr. Mardhani Lumbano STP MSc apabila saya ada kurang atau saya salah dalam menyampaikan materi yang telah saya dapatkan yaitu sistem kelistrikan pada sepeda motor.
Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sebelumnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dan kita akan melanjutkan nanti ke video yang kedua yaitu sistem kelistrikan pada mobil. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agil Heru Supangga dengan NPM 2254071007 eh, dari Prodi Teknik Pertanian kelas A. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yang di mana saya menjelaskan sistem kelistrikan pada motor. Di sini saya akan menjelaskan sistem kelistrikan pada mobil. Di sini saya akan menjelaskan kita akan mempelajari dan memahami sistem kelistrikan pada mobil penting agar dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan tepat dan aman. Nah, di sini sebelumnya eh, terima kasih kepada Bapak Dr. Mareli Terlaum Banua STP MSc yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan video ini yang dimana saya akan merealisasikan PPT yang telah saya buat. Nah, lanjut saja sebelumnya. Mohon izin, Bapak. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang komponen. Nah, di sini di mobil itu ada berbagai komponen. Yang pertama itu adalah komponen sistem kelistrikan, yaitu di sini ada alternator, ada baterai mobil, ada kotak skring. Nah, di sini juga ada sistem pengapian yang tetapi tidak saya cantumkan di sini. Eh, di sini ada alternator yaitu menghasilkan listrik untuk mengisi baterai mobil saat mesin menyala. Nah, di sini alternator ini sama halnya fungsinya seperti sepul atau generator pada motor. Ya, ini juga generator. Alternator ini adalah sebuah generator di mana dia akan digerakkan oleh fan belt. Nah, kalau kalian membuka kap mobil, sebelumnya kalau kita membuka kap mobil, maaf, membuka kap mobil itu di dalamnya ada sebuah mesin yang dimana di situ ada as yang as tersebut itu ada panbel yang terikat menuju ke alternator tersebut. Jadi fanbel tersebut bergerak dengan putaran mesin yang mana dia akan menggerakkan alternator tersebut yang mana di alternator ini akan menghasilkan listrik. Nah, kemudian lanjut ke baterai mobil. Baterai mobil atau ICCU mobil ini, aki mobil ini, di sini ada dua jenis yaitu baterai basah dan baterai kering. Nah, di sini dia akan menyimpan energi listrik atau muatan listrik dan memberikan daya pada sistem kelistrikan saat mesin mati. Jadi di sini biasanya aki yang digunakan pada mobil ini tergolong besar dikarenakan mobil itu mempunyai biasanya mobil-mobil itu lebih dari satu silinder atau multi silinder yang mana jika hanya menggunakan aki kecil dia akan kuat untuk menggerakkan piston-piston tersebut atau menggerakkan mula atau menghidupkan mobil tersebut. Yang lanjut kita di sini ada kotak sekring. Nah, di sini adalah menjaga sistem kelistrikan dari kerusakan akibat beban listrik berlebihan atau arus pendek. Nah, yang seperti ada di motor tadi, sekring ini berfungsi untuk menahan tegangan yang terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nah, lanjut. Nah, fungsi tiap komponen. Yang pertama ada alternator, yaitu menghasilkan listrik dan mengisi baterai mobil. Yang kedua ada baterai mobil, menyimpan energi untuk memberikan daya pada komponen kelistrikan. Baterai mobil ini adalah aki atau ACCU ya. Lanjut ke kotak sekring. Kotak sekring itu melindungi sistem kelistrikan dari kerusakan akibat beban berlebihan atau arus pendek. Di mana kotak sekring tersebut akan melindungi muat tegangan listrik atau dia ini bisa disebut juga sebagai apa ya kalau dalam komponen listrik itu penghambat arus resistor. Nah, benar sih. Lanjut ke sistem pengisian dan starter. Nah, di sini kita akan melihat sistem pengisian. Yang benar apa yang kita singgung pertama tadi, alternator itu menghasilkan listrik. Nah, dari putaran poros mobil atau as mobil itu akan berputar dan menggerakkan alternator tersebut dan menghasilkan listrik. Nah, di mana listrik yang dihasilkan tersebut akan mengisi baterai atau ICCU dan memberikan daya pada sistem kelistrikan pada mobil.
dikarenakan mobil itu suatu kendaraan yang besar ya. Jadi listrik yang dihasilkan pun harus besar. Nah, kemudian dia akan menghidupkan eh, lampu, akan menghidupkan sensor-sensor suhu, akan menghidupkan speedometer, ampermeter, lampu-lampu besar. Mobil itu tergondong lampu-lampu yang sangat banyak dan sen, kemudian ada lampu dalam, ada ya biasanya kan kalau di dalam mobil juga ada sound system atau musik untuk memutar musik. Jadi itu membutuhkan listrik yang sangat banyak, makanya menggunakan alternator di mana dia akan menghasilkan listrik yang banyak. Kemudian di sini ada sistem starter. Solenoid dan motor starter menyediakan putaran awal untuk menghidupkan mesin dengan listrik dari baterai. Jadi sistem starter ini akan menghidupkan putaran awal mesin di mana sistem pengisian yang tadi gimana ya? Maksudnya kan karena dikarenakan mesin mobil itu tergolong multisilinder, ya minimal paling kecil itu ada 3 silinder. Kalau sejauh ini untuk 2 silinder itu jarang atau tidak ada ya. Karena mobil-mobil sekarang itu isinya adalah 3 silinder, 4 silinder, 6 silinder, dan 8 silinder. Nah, untuk menggerakkan 3 silinder tersebut, ini sebuah sebuah hmm, penggerak awalnya itu membutuhkan sangat banyak daya listrik yang harus dibutuhkan untuk menggerakkan awal itu, yaitu yang bernama, saya lupa, mohon maaf. Lanjut dulu, kita lanjut ke sistem pengapian. Yang pertama ada sistem konvensional, memakai koil untuk mengubah tegangan baterai menjadi tegangan yang cukup kuat untuk membakar campuran udara dan bakar. Nah, kembali lagi, koil tersebut itu berfungsi untuk mengubah tegangan baterai menjadi tegangan. Biasanya tegangan di dalam aki itu tetap akan 12 volt, tetapi harusnya akan lebih tinggi. Nah, kemudian koil ini berfungsi untuk mengubah tegangan yang hanya 12 volt tersebut menjadi sekitar 20 sampai 30 ribu volt. Nah, lanjut ke sistem elektronik. Menggunakan komputer atau sensor untuk menentukan waktu penyalaan dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Nah, dikarenakan di dalam mobil atau tadi itu yang saya bilang tadi itu melebihi dari 1 silinder atau 3 silinder, maka sistem elektronik yang ada pada mobil atau yang akan memberikan kode kepada busi kapan dia harus mematik itu juga sangat rumit. Nah, kita lanjut ke sistem kontrol emisi. Memastikan bahwa gas buang mobil memenuhi standar emisi yang ditetapkan. Jadi, di sistem pengapian tersebut pasti dari setiap 1 kali pembakaran pada 1 head silinder itu pasti akan em, menghasilkan emisi gas buang. Nah, apalagi 3 silinder, dia akan memberikan emisi gas buang yang lebih banyak. Tetapi, nah di sini adalah fungsi sistem kontrol emisi. Jadi dia akan mengontrol bahwa gas buang mobil memenuhi standar emisi yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun dunia. Lanjut ke sistem lampu dan klakson. Nah, di sini kita ada sistem lampu depan, sistem lampu rem, sistem klakson. Sistem-sistem ini akan sangat banyak dikarenakan mobil ya mungkin mobil itu sangat besar. Beda dengan motor yang hanya ringkas. Di sini sistem lampu depan menyala saat mobil menyala dan membantu penglihatan di malam hari atau saat cuaca buruk. Nah, di sini adalah sistem lampu, ini fungsi lampunya. Sistem lampu rem mengindikasikan kepada pengendara di belakang saat mobil berhenti atau melambat. Jadi ketika mobil melakukan pengereman atau pengendara melakukan pengereman, maka sistem lampu rem ini akan menghidup. Jadi biasanya dia akan hidup dengan warna merah. Jadi ketika kita memencet rem yang akan memberikan mobil itu akan break. Nah, jadi di situ mulai lampu akan hidup ketika kita memencet rem. Itu fungsinya untuk memberikan komunikasi kepada pengendara di belakang untuk berhati-hati bahwasanya kita sedang mengerem. Lanjut ke klakson, digunakan untuk memberitahu pengendara lain saat mobil atau akan berbelok atau untuk memberi peringatan. Jadi klakson mobil itu biasanya besar ya teman-teman. Beda dengan klakson motor yang hanya kecil. Nah, klakson mobil juga akan membutuhkan muatan listrik yang banyak. Oke, lanjut. Tapi mobil juga tidak hanya akan mengandalkan listrik ya. Jadi dia juga akan mengandalkan biasanya sistem angin. Ada juga. Lanjut ke perhitungan rumus. Nah, di sini ada perhitungan rumus. Nah, rumus yang digunakan juga sama.
Di sini kita akan menghitung screen, di mana rumus yang kita kenal rumus watt bagi 12 volt, kemudian hasilnya dikali 2. Ambil contoh pemasangan lampu tambahan dengan daya 60 watt, berapa ampere screen yang digunakan. Jadi di sini nih kita akan menghitung berapa ampere screen yang harus kita beli untuk eh, kita melihat pemasangan lampu tambahannya. Contohnya lampu tambahan yang punya daya 60 watt dibagi dengan 12 volt, hasilnya 5, kemudian dikali 2 ketemukanlah angka 10. Atau jika ditulis menjadi 60 dibagi 12 dikali 2 sama dengan 10. Nah, berarti lampu tambahan itu supaya aman bisa dipakai sekring dengan nilai 10 ampere. Jadi sekring yang harus kita beli adalah sekring dengan nilai capacity yaitu 10 ampere. Nah, di sini kita harus melihat perawatan sistem kelistrikan. Di sini kita akan melihat pembersihan baterai, menghilangkan korosi dan menjaga terima baterai tetap bersih dan kering. Nah, di sini jika kita menggunakan kita lihat ini lagi disikat. Nah, jadi di sini nih kenapa ini lagi disikat? Dikarenakan jika ICCU atau aki tersebut dengan tipe basah, maka biasanya jika ada kebocoran pada water air aki tersebut, maka dia akan mengkikis atau mengkorosi terminal baterai yang ada di sini nih. Nah, ini jadi dia lagi dibersihkan karena ini adalah terjadi korosi. Nah, kemudian lanjut di sini pengecekan skring. Memeriksa skring secara teratur untuk mengidentifikasi dan mengganti skring yang rusak. Jadi skring itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi di sini skring itu akan merusak apabila skring tersebut tidak dijaga dengan baik. Skring ini kan emang fungsinya sangat besar di mana dia akan memberikan kestabilan pada listrik yang kita gunakan. Yang digunakan mobil maksudnya. Oke, lanjut adalah pengisian baterai. Menggunakan pengisi baterai untuk menjaga baterai tetap terisi penuh dan siap digunakan. Nah, jadi di dalam mobil tersebut, selagi mobil tersebut menyala, maka aki ini akan terus di-recharge oleh alternator tadi sebesar 12 volt yang dimana tadi akan relay. Di dalam mobil ini pasti ada relay yang akan membagi tegangan tersebut. Oke, lanjut ke kesimpulan dan poin-poin penting. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari apa yang telah saya presentasikan adalah mempelajari sistem kelistrikan pada mobil penting untuk perawatan dan pemecahan pemasalah. Pastikan baterai terisi, sekring utuh, dan komponen berfungsi dengan baik. Konsultasikan ahli jika mengalami masalah yang kompleks. Nah, dari kita belajar kuliah motor bakar tersebut, di mana yang diharapkan kita dapat memahami bagaimana proses-proses dari segala macam motor bakar, dari dihidupkan, sistem kelistrikan, sistem motor bakar, sistem pembakaran pada motor bakar, sistem pendinginan, sistem pelumasan. Nah, di sini saya menjelaskan sistem kelistrikan, di mana kita harus memahami poin-poin tersebut agar suatu saat pasti kita akan menemukan masalah-masalah seperti ini pada kendaraan kita. Oke, itu tadi adalah PPT yang telah saya presentasikan. Mohon maaf apabila saya mempresentasikan PPT saya dengan kurang baik atau salah-salah kata. Kepada Bapak Dr. Marilita Lombanua, saya mohon maaf dan berterima kasih. Kepada Allah saya mohon maaf. Ampun. Sebelumnya terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dan bertemu lagi di video selanjutnya.